Shalom, jemaat berkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Mungkin Bapak Ibu berada di rumah atau dimanapun. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Dan untuk mempersiapkan hati kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa Surgawi Allah yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan topangan persekutuan rendang bersama dengan Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, tepat pada minggu pagi kami bersyukur Engkau memberkati dan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan saat ini tiba saatnya kami belajar untuk semakin mengenal Tuhan, mengetahui rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan sebagai seorang murid, agar kami dapat menerima berkat firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar kami semuanya beroleh kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekalipun kita terpisah kembali oleh jarak, ya, tetapi tetap kasih Tuhan mempersatukan kita dalam kesempatan belajar firman Tuhan yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Saudara terkasih, dalam kondisi saat ini ada banyak orang yang tidak dapat membedakan apa yang harus, apa yang tidak harus, apa yang perlu, apa yang diinginkan, apa yang merupakan kebutuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita tetap mengandalkan firman Tuhan sebagai referensi kita, sebagai acuan dasar kita. Kalau dalam hidup berbangsa kita punya Pancasila dan UUD 1945, maka sebagai umat Kristen kita mempunyai Alkitab sebagai dasar dan landasan kita untuk berpikir, bertindak, berbuat, berkata, atau apapun juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kondisi dunia yang saat ini cukup parah, maka kita perlu memperbanyak waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Kalau dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, maka saat ini mari kita gunakan kesempatan yang ada, waktu yang banyak, WFH, ya, bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan kita di luar. Mari kita jadikan itu satu kesempatan untuk mempelajari tentang Tuhan. Mari kita perbanyak membaca firman Tuhan. Sampai-sampai kita harus menguasai benar-benar cara untuk menyelesaikan masalah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terlalu baik ya, tidak terlalu baik rasanya kalau kita sebagai orang Kristen belum membaca dan mempelajari firman Tuhan setiap harinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan kondisi zaman saat ini, mari kita melihat apa sih sebenarnya yang perlu ya kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Saat ini mari kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada ayat yang sangat biasa dari Matius 6 ya. Matius 6 ayat 25 ya sampai ayat ke-34. Mari silakan buka Alkitabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca ayat ini dan saya harapkan Bapak Ibu juga mengikuti pembacaan ini di rumah masing-masing. Saya memulai dengan perikop dari LAI, hal kekhawatiran. Ya, hal ini juga nanti bisa Bapak Ibu baca di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 31, tapi kita akan belajar dari perikop ini saja, di mana firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sekali yang mau saya bagikan bagi rekan-rekan sekalian, bagi Bapak Ibu. Ketika zaman sekarang ini ada orang yang menggerutu dengan pembatasan oleh pemerintah, dan kemudian kita mulai berpikir sebenarnya apa sih yang direncanakan oleh pemerintah ini? Apakah pemerintah menginginkan kita, warganya ini, mati konyol kelaparan? Atau apakah pemerintah menginginkan kita semakin miskin dengan pembatasan kegiatan ekonomi, kegiatan sosial? Mungkin itu ada di pikiran kita ketika kita dalam keadaan tertekan. Tapi coba berhenti sejenak Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita melihat program ini secara lebih luas lagi. Apakah benar seperti yang dikatakan beberapa orang yang mengatakan ini merupakan politiknya pemerintah untuk melaksanakan program mereka, atau bisa dikatakan rencana jahat mereka? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan tidak demikian. Pemerintah masih lebih mengutamakan keselamatan jiwa yang terlebih dahulu, lalu kemudian menopang ekonomi rakyat, ya. Itulah yang terpenting. Jadi maksudnya ketika kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk berusaha, kita masih punya kesempatan untuk mengembangkan usaha kita kemudian. Nah, karena itu dikatakan Alkitab mengajarkan kita sebagai orang Kristen agar tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sekunder, tetapi pikirkanlah hal-hal yang primer, hal-hal yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita berpikir melihat apa sih yang paling utama dalam kehidupan kita? Ya, Yesus mengajarkan janganlah khawatir tentang makanan. Itu yang pertama. Yesus mengajarkan kamu jangan sampai mati-matian, sampai berani mati hanya untuk makanan. Kalau ada ilustrasi di dalam Alkitab juga yang mengatakan Esau dengan hawa nafsunya menjual hak kesulungan demi makanan. Ada banyak orang di dunia ini yang demi makan, demi hidup, mereka pada akhirnya meninggalkan hidup yang sebenarnya. Ada banyak orang Kristen yang juga karena makanan, karena keadaan ekonomi, juga meninggalkan imannya sebagai orang Kristen. Oke, mereka tidak meninggalkan secara tertulis, lalu mengatakan saya sudah bukan Kristen lagi, tidak. Tetapi demi makanan, mereka meninggalkan Tuhannya, mereka melupakan Tuhannya. Bangun pagi-pagi langsung pergi untuk mencari makan tanpa bersyukur dulu kepada Tuhan. Itu salah satu bentuknya. Lalu kemudian ada banyak orang Kristen yang demi makanan meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Tidak mau beribadah,
Ya, dulu zaman-zaman sebelum COVID, pada masa sebelum COVID, orang berkata, oh ini mau buka tokoku, mau buka ini. Bahkan ada yang berkata, saya mau liburan, meninggalkan persekutuan. Lalu kemudian setelah zaman online sekalipun, eranya daring saat ini, ibadah kita online, dimanapun sebenarnya bisa mendengarkan firman Tuhan, dimanapun bisa bersekutu dengan Tuhan, tetapi tetap saja ketika mendengarkan khotbah, itu rasanya berat. Ketika mau membaca firman Tuhan, membaca Alkitab di rumah masing-masing, itu rasanya tidak ada waktu. Tetapi coba cek seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, yang menghabiskan waktu Bapak Ibu berjam-jam di depan handphone Bapak Ibu, di depan televisi, membuka YouTube, main TikTok, media sosial, chattingan, berapa lama Bapak Ibu? Coba buat perbandingan, ya. Bandingkan antara waktu Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan untuk mempelajari firman Tuhan dengan untuk melakukan hal yang sia-sia tadi. Nah, sekarang di sini ketika kita sebagai orang percaya dikatakan jangan khawatir tentang makanan. Ya. Tuhan berkata, bukankah tubuhmu lebih penting, hidup itu lebih penting daripada makanan? Kenapa membandingkan hal yang demikian? Karena pada masa Yesus sekalipun, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya demi makanan. Berapa kali Yesus memberikan mereka makan? Memberikan 4.000 orang, 5.000 orang. Ya, banyak orang yang mengikuti Yesus, semuanya hanya demi mencari makanan. Salahkah kita mencari makanan? Tidak salah, tetapi Yesus mengajarkan kita agar kita memiliki prioritas mana yang utama. Apakah engkau menjadi orang Kristen hanya agar sawahmu diberkati? Apakah engkau menjadi orang Kristen hanya agar kecukupan berkat secara jasmani? Kalau masih berpikir sedemikian, artinya kita masih perlu diperbaharui, karena di dalam kekristenan, di dalam Kristus, yang terutama bukanlah perkara makanan. Yesus mengingatkan kita kembali bahwa ternyata hidup kita itu lebih penting daripada makanan. Hidup yang dimaksud itu bukan hanya sekedar hidup bernapas, lalu kemudian hidup makan minum, bukan. Tetapi hidup yang kekal dengan ajaran kebenaran Kristus. Itu yang jauh lebih penting. Sehingga pada kesempatan kali ini sebenarnya kita digodok kembali agar kita memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dari sudut pandang kekristenan, ketika kita tidak diizinkan untuk melakukan banyak kegiatan lain, bahkan kita dikatakan coba meningkatkan imun tubuh. Belajarlah bersekutu dengan Tuhan, membaca, melayangkan pujian bagi Tuhan, menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Itu akan lebih menjaga stamina kita. Tidak menghabiskan banyak energi, tetapi secara pikiran, psikologi kita akan dikuatkan. Iman kita juga dikuatkan. Ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Tidak ada satu orang pun yang membaca firman Tuhan, setelah membaca, mempelajarinya, memuji Tuhan, lalu dia bersungut-sungut. Tidak ada. Tetapi pada dasarnya, orang yang membaca firman Tuhan, mempelajarinya, akan menerima sukacita dari firman Tuhan tersebut. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama Yesus menegur kita tentang makanan. Makanan dengan hidup, itu lebih penting hidup, Saudara. Makanan tanpa hidup, itu tidak ada gunanya. Coba letakkan makanan yang berlimpah di samping sesuatu yang sudah mati, baik itu tanaman, hewan, atau mungkin manusia sendiri pun. Bahkan hanya sekedar orang sakit saja, ketika ada dikasih makanan yang enak, ya, dikasih babi panggang, nggak bisa. Mereka takut kolesterol, darah tinggi, gula darah, semua mereka takutkan. Tensi, jantung, mereka akan pikirkan itu. Karena itu kesehatan masih lebih berharga dibandingkan dengan makanan. Apalagi dengan hidup. Hidup dengan kesehatan juga lebih berharga hidup.
Karena tidak ada gunanya kita katakan, oh orang ini tidak sakit tapi dia meninggal. Lebih baik dia hidup sekalipun masih ada rasa sakitnya, masih ada kekurangan fisiknya. Itu jauh lebih berharga Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu kemudian Yesus juga mengingatkan kita tentang pakaian. Ya, ada lagu yang mengatakan baju baru di hari raya, baju baru di waktu Natal ya. Orang Kristen juga sangat identik dengan baju baru, pakaian baru, sepatu baru, bahkan mungkin cat rumah baru, ya, mobil baru, motor baru. Itu ketika momen-momen Natal itu sangat bagus. Salahkah kita menggunakan baju baru atau sepatu baru di saat ada hari raya seperti itu? Jawabannya tidak. Tetapi yang menjadikan sebuah kebiasaan itu salah ketika kita memaksakan harus baju baru, harus sepatu baru di saat Natal, misalnya. Atau ketika anak-anak kita mau beribadah, suami atau istri mau beribadah, ketika kita melihat pakaiannya, oh ini kurang layak untuk ke gereja. Jadi anak tersebut terdoktrin di pikirannya, dia mulai terlatih bahwa ke gereja itu harus baju yang begini, harus pakaian yang begini. Memang tidak salah. Firman Tuhan berkata, pakailah juga pakaianmu yang terbaik, kata firman Tuhan. Tetapi ingat, yang terbaik itu bukan berarti termahal, terbaru, bukan. Terbaik itu cukup sopan, bersih, rapi, itu sudah sangat baik. Ya, kalau saya secara pribadi dengan menggunakan baju ini, saya sudah sangat bersyukur. Ya, karena sekalipun ini mungkin bagi orang lain murah, tapi bagi saya ketika dia bersih, sudah disetrika, apalagi wangi, udah. Itu sudah sangat cukup Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, coba dulu pikirkan mana sih lebih berharga tubuhmu daripada pakaianmu. Yang saya bingung begini, ketika nanti dikasih pilihan seperti itu, orang akan secara otomatis berkata begini, oh pasti lebih berharga tubuhku dong. Itu pasti. Orang kan berkata demikian, tapi pada akhirnya ketika menjalani kehidupan, orang-orang itu seakan-akan merasa nggak berharga ketika nggak menggunakan pakaian yang branded. Saya tanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba jawab di dalam hatimu. Pernah nggak merasa bangga di saat Bapak Ibu menggunakan baju bermerek, baju yang sangat bagus? Pernah nggak? Apalagi kalau ibu-ibu melihat kain atau bahan kebaya temannya, dia udah tahu berapa harganya itu. Dan di kalangan ibu-ibu itu menjadi gosip yang bagus untuk dibahas. Kalau bapak-bapak mungkin dengan kemeja batik seperti ini saling melihat, yang penting dilihat warnanya, udah bagus. Tetapi ada juga kalangan bapak-bapak ketika melihat temannya, oh sepatunya, ya dilihat sepatu kawannya 150 kemarin saya lihat ini lagi masa diskon ini di Matahari, diskon di DC Mall. Mulai menilai orang dengan pakaiannya. Memang benar, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih pilihan satu tubuh, satu pakaian. Kira-kira mana lebih berharga? Saya katakan jelas tubuh jauh lebih berharga. Ingat, pakaian tanpa tubuh itu tidak ada artinya. Tetapi tubuh tanpa pakaian itu masih memungkinkan untuk diperbaiki. Benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk melihat prioritas. Makanya Yesus itu mengetahui apa sih yang utama. Yesus selalu mengajarkan apa yang utama dan terutama dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Ya. Bahkan Yesus mengajarkan kasih yang utama. Kasih yang pertama dikatakan mengasihi Tuhan Allah, dan kemudian kasih yang tidak kalah penting dari situ mengasihi sesama. Jadi Tuhan mengajarkan ada urutan-urutan, ada tingkatan-tingkatan. Yesus juga mengajarkan harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Bahkan kepada keluarga kita harus lebih takut kepada Tuhan. Yesus mengajarkan banyak hal, ada urutan-urutan yang harus kita sadari, sehingga ketika kita harus kehilangan salah satu, kita diizinkan untuk memilih, ya, diwajibkan untuk memilih salah satu. Yesus mengajarkan kita agar berani dan tahu memilih mana yang penting, mana yang paling penting, dan kita diajarkan untuk mengutamakan yang paling.
penting. Kita melihat manfaatnya sejauh apa, kita melihat apa sih keuntungannya. Dan kemudian Yesus mengajarkan begini. Ketika di dalam pasal ini, di dalam perikop ini dikatakan, siapakah di antara kamu yang berhasil memperpanjang sehasta saja dalam hidupnya oleh kekhawatirannya? Adakah dari Bapak Ibu yang ketika malam hari mencoba memikirkan segala sesuatu lagi umurmu ditambahkan 1 hari? Saya katakan justru semakin dikurangi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang tadinya Bapak Ibu mencari bonus untuk hidup ini yang adanya terpotong. Kena cut, kena gunting langsung. Bukan potongan harga tetapi apa? Potongan usia Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana potongan usia bisa terjadi? Ketika Bapak Ibu berpikir terlalu banyak, depresi, stres. Akhirnya stres tak tertolong. Apa itu stres tak tertolong? Karena terlalu banyak berpikir, akhirnya apa? Pikiran menjadi blank. Kalau kata orang Medan, lari satu kamar. Harusnya jam 12, jadi jam 13 begini. Itu bisa terjadi karena apa? Beban pikiran yang terlalu berat, memikirkan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan, menakutkan hal-hal yang tidak perlu ditakutkan. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berjalan sebagai orang percaya, berjalan sebagai orang Kristen, ingat apa yang terutama? Yang terutama itu adalah tubuhmu sehat, tubuhmu baik. Yang kedua, engkau hidup. Ingat, itu yang paling penting. Kalau mungkin ada orang yang berkata, aku harus makan Pak. Benar, kamu harus makan. Tapi percayalah, akan ada jalan yang dibukakan untuk makan. Pak, aku harus punya pakaian. Benar, memang harus punya pakaian. Orang Kristen juga tidak disuruh untuk lari telanjang di jalanan sana. Tetapi ingat, jangan karena pakaian kamu jadi masuk penjara. Ingat, jangan karena makanan kamu jadi masuk ke neraka, Bapak Ibu yang terkasih. Kamu menjadi menjual hak kesulunganmu. Tadinya kita sudah dipilih untuk menjadi anak. Tetapi karena demi makanan, kita melepaskan hak kita sebagai anak, sebagai ahli waris kerajaan surga, dan masuk ke dalam kubangan yang penuh dengan makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ingat ini. Sehingga di masa-masa sulit seperti ini, kita masih tetap bisa bersyukur. Makanya orang Kristen, orang percaya itu bisa bersyukur di bagaimanapun keadaannya. Tetaplah bersyukur. Baik atau buruk keadaannya, tetaplah bersyukur. Banyak berkat, sedikit berkat, bahkan dalam kondisi fisik yang kurang sehat, yang kurang memadai, kita tetap bisa bersyukur. Karena apa? Kita punya prioritas. Kita punya tujuan yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang masih galau tentang makan, tentang minum, tentang pakaiannya, tentang sekolah, tentang ini, sekarang saya katakan bertobat, perbaiki cara berpikir, sesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah kita tidak berpikir lagi? Tetap kita berpikir, tapi tidak dengan takut, tidak dengan keraguan. Kita berpikir untuk memprogram, tetapi Yakobus juga mengajarkan ketika kita merencanakan segala sesuatu, sertakan Tuhan dalam perencanaan tersebut. Agar rencanamu itu diketahui Tuhan, diizinkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan jalanmu diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mulai menjalani hidup kita penuh tantangan, penuh pergumulan, ingat, tetap Yesus menjadi satu-satunya jalan bagi kita. Jadi saat ini kita belajar tentang prioritas, kita belajar tentang apa yang terutama, kita belajar tentang apa yang paling penting. Sehingga dalam kehidupan kita, ketika hal-hal yang merupakan tambahan, bonus, itu hilang. Ya, kita tidak begitu khawatir sama sekali. Kita tidak begitu takut. Karena apa? Karena kita masih menjaga yang utama dan terutama itu. Sekarang pada akhirnya kita belajar, apa sih yang terutama itu? Apa sih yang terpenting itu? Yang terutama di dalam hidup kita adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Ketika kita masih berfokus ke sana, kehilangan hal-hal yang tidak begitu penting dalam hidup ini, ya mungkin
karir yang berkurang, pekerjaan yang menurun, ya jabatan yang hilang, atau apapun itu. Keuntungan bonus yang seharusnya menjadi milik kita, kita tidak dapatkan karena keadaan saat ini. Kita telah mengingat, Tuhan terima kasih. Yang penting aku masih bersama dengan Tuhan. Aku masih selamat. Itu sudah luar biasa. Dan itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan jemaat. Maka semuanya akan mulai merasakan hari-hari yang tenang. Hari-hari yang nyaman sekalipun dalam lingkungan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang masa-masa ini sulit. Ya, masa-masa ini sangat sulit Bapak Ibu. Kegiatan kita bertemu dengan orang saja tidak memadai, tidak memungkinkan, atau banyak juga kekurangan dana-dana kita, mungkin kebutuhan kita juga kurang tercukupi. Itu benar. Semua aspek kehidupan terkena dampaknya COVID-19. Tetapi saat ini, seperti yang sudah kita pelajari, ketika Bapak Ibu masih sehat, masih hidup, masih bisa berusaha, Bapak Ibu masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki keadaan, untuk berjuang lebih keras lagi. Ya, bukan berarti kita sebagai orang Kristen menjadi tidak berjuang. No, itu bukan tipikal orang Kristen. Tipikal orang Kristen itu bukan tipikal peminta-minta. Tipikal orang Kristen itu bukan orang yang memelas, meminta belas kasihan orang. Tetapi tipikal orang Kristen itu adalah orang yang pantang menyerah. Selalu berusaha dan berjuang. Ya. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya saya punya quotes buat Bapak Ibu. Jika tangismu tidak mendatangkan apa-apa, berhentilah. Tetapi jika doamu belum mendatangkan apa-apa, tetaplah berdoa. Teruslah berdoa sampai doamu mendatangkan sesuatu nikmat dari Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kami menyampaikan salam bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami masih dari Pulau Lingga, ya, Pulau Lingga, ya jauh di tengah lautan ini, tetapi kami percaya kasih Tuhan akan selalu mendampingi dan mengiringi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kami berdoa untuk jemaat Sola Gracia tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk lebih memahami apa yang terutama dalam hidup kami, sehingga kami tidak banyak mengeluh, tetapi kami lebih bersyukur karena hidup yang kekal menjadi bagian kami yang terutama, bagian yang terpenting dalam kehidupan kami. Saat ini kami berlatih untuk tidak khawatir tentang makanan, tentang pakaian, tentang minuman kami Tuhan, tetapi kami lebih fokus untuk memuliakan nama Tuhan, karena segala sesuatunya itu tidak mendatangkan apa-apa dalam kehidupan kami, justru mengambil sukacita kami, sehingga kami kehilangan semangat dan kami patah semangat ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, secara khusus jemaat Sola Gracia, Tuhan berkati dan urapi, yang sakit Tuhan pulihkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan yang bersedih, yang berduka cita, Tuhan gantikan dengan sukacita. Berkati kami semuanya ya Tuhan, dan biarlah kiranya kasih karunia Kristus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.